Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah ini adalah video terakhir seri fikih puasa dalam madhab Syafi'i, dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan terakhir yaitu bab i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf secara bahasa adalah menetap pada sesuatu sekalipun buruk. Jadi dia secara bahasa bermakna al-mukthu ala syai', menetap pada sesuatu. Baik sesuatu itu baik atau buruk, maka disebut i'tikaf secara bahasa. Sedangkan secara syar'i i'tikaf itu adalah luzumul muslimina bisyurutin makhsusatin masjidan biniyatin makhsusatin. Jadi berdiamnya kaum muslimin di masjid dengan syarat-syarat dan niat yang khusus. Nah, hukum i'tikaf sunnah muakkadah, sangat ditekankan, terutama pada 10 hari terakhir Ramadan, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, kana ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadana hatta tawaffahu Allahu thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Biasanya Nabi SAW beriktikaf pada 10 malam akhir Ramadan sampai Allah wafatkan. Kemudian istri-istrinya beriktikaf setelah itu. Nah, rukun i'tikaf artinya kalau tidak terpenuhi salah satu rukun ini maka i'tikafnya tidak sah. Rukun i'tikaf itu ada 4 sebagaimana berikut. Yang pertama niat. Yang kedua berdiam atau al-lubthu. Ketiga mu'takif, orang yang beriktikafnya. Keempat mu'takafi, tempatnya. Nanti kita terangkan satu-satu. Yang pertama rukun i'tikaf adalah niat. Orang yang hendak beriktikaf wajib untuk berniat dan tidak dianggap beriktikaf jika tidak berniat. Jadi kalau mau i'tikaf kita niat dalam hati, saya mau beriktikaf. Yang kedua berdiam, al-lubthu. Orang yang i'tikaf wajib berdiam sebentar seukuran lebih dari tumak ninah dalam sholat. Ya, ukuran tumak ninah itu seperti membaca subhanallah. Jadi ukuran dia berdiam di dalam masjid itu seukuran subhanallah. Ya. Tidak sah i'tikaf seseorang jika hanya bulak-balik saja tanpa diam. Jadi kalau ada orang masuk masjid dari satu pintu, jalan kemudian keluar dari pintu yang lain, maka itu tidak bisa disebut i'tikaf. Kenapa? Karena tidak ada berdiam di dalam dirinya. Jadi minimal dia berdiam di dalam masjid, minimalnya adalah seukuran kurang dari tumak nina, ya 10 detik. Ketiga, mu'takif. Orang yang beriktikaf haruslah seorang muslim, berakal, suci dari hadas besar, baik haid nifas ataupun junub. Artinya kalau dia orang kafir ya tidak sah iktikaf di masjid. Orang gila tidak sah. Atau yang sedang memiliki hadas besar, perempuan haid, nifas, atau laki-laki yang sedang dalam keadaan junub, maka dia tidak sah beriktikaf di dalam masjid. Keempat, mu'takafih. Tempat yang digunakan iktikaf haruslah masjid. Tidak sah beriktikaf di selain masjid, seperti ribat, sekolah, atau rumah. Ya, dalam madhab Syafi'i iktikaf itu mesti di masjid, baik masjid jami ataupun bukan masjid jami. Walaupun dianjurkan masjid jami supaya ketika Jumatan dia tidak keluar dari masjid. Kemudian masalah-masalah iktikaf ya. Jika seseorang masuk masjid dan niat beriktikaf, lalu keluar, apakah ketika masuk masjid lagi ia wajib berniat lagi atau tidak? Nah, ketika itu dia sudah masuk masjid niat beriktikaf. Lalu dia keluarlah. Ya, ketika dia masuk masjid apakah harus berniat lagi atau tidak? Jawabannya, orang yang beriktikaf kadang niatnya mutlak tanpa dibatasi waktu, kadang dibatasi waktu. Ya, kadang iktikafnya nazar dan terkadang iktikafnya sunnah. Nah, jika niat iktikafnya mutlak tidak dibatasi waktu, pokoknya saya niat iktikaf tidak dibatasi 10 hari, 5 hari, ya enggak. Maka jika ia keluar masjid dan tidak berazam untuk kembali ke masjid, maka wajib baginya ketika masuk masjid untuk berniat lagi. Karena sama dengan keluar itu sudah membatalkan iktikaf yang sebelumnya. Sedangkan orang yang berazam akan kembali ke masjid lagi, maka tidak harus baginya mengulang niat. Contoh, awalnya dia masuk masjid niat iktikaf, kemudian dia keluar karena ada keperluan dengan niat atau azam akan balik lagi untuk iktikaf. Maka ketika dia balik lagi, tidak usah niat iktikaf lagi. Yang kedua, jika membatasinya dengan waktu. Seperti saya berniat iktikaf selama 5 hari. Nah, dia mengatakan begitu dalam hatinya. Maka jika ia keluar karena ada kebutuhan yang mendesak, seperti makan dan buang hajat,
maka tidak perlu mengulangi niatnya karena dia keluar ada hajat. Adapun jika keluar bukan karena kebutuhan, tetapi berazam akan kembali, maka juga tidak usah mengulang niat. Tetapi jika tidak berazam dan tidak ada hajat ya, ketika dia kembali lagi maka harus mengulangi niatnya. Kemudian jika seseorang lupa berniat itikaf, bolehkah dia berniat ketika sholat? Jawabannya, boleh ia berniat di tengah-tengah sholat di dalam hatinya dan tidak boleh melafalkannya karena bisa membatalkan sholat. Jadi ketika dia sholat tahiyat di masjid contohnya, oh dia lupa belum itikaf. Ketika sholat tahiyat dia niat di dalam hatinya, niat itikaf, itu hukumnya boleh. Yang penting jangan diucapkan. Kalau diucapkan maka batal sholatnya. Kemudian pembatal itikaf, satu gila dan pingsan, dua mabuk. Jadi kalau ada orang gila dan pingsan di tengah itikaf maka batal. Atau di tengah itikaf dia mabuk maka juga batal itikafnya. Haid, ya, murtad, naudzubillah. Junub yang membatalkan puasa seperti berjima atau onani. Keluar masjid tanpa uzur yang tadi saya sudah sebutkan. Wallahu a'lam bishawab.